Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini Pak Ustadz akan memberikan tentang penjelasan mengenai dendam dan dengki. Lalu, apa pengertian dari dengki dan dendam? Kita mulai daripada dengki dulu. Dengki adalah sebuah perasaan kurang senang melihat orang lain beruntung dan merasa ingin mengambil keberuntungannya tersebut. Jadi, dalam perilaku dengki ini adalah ketika seseorang mempunyai perasaan iri atau tidak senang terhadap apa yang diberikan Allah kepada temannya. Misalkan, ambil contoh, misalkan dikasih HP baru, jadi merasa timbul perasaan tidak senang. Kenapa ya kok dia dikasih HP baru lah, seperti itu, dan merasa ingin mengambil HP tersebut. Lalu yang kedua, apa pengertian dari dendam? Dendam adalah sebuah perasaan untuk membalas suatu keburukan yang dilakukan orang lain atau teman kita terhadap kita sendiri. Jadi perilaku dendam ini adalah perilaku yang menimbulkan perasaan ingin membalas, ya, ingin membalas keburukannya. Misal keburukan dibalas dengan keburukan. Lalu dibahas dalam kitabnya, wahai anakku, janganlah kamu dengki pada temanmu karena kenikmatan yang Allah berikan sesuai yang tadi bukan kepadamu. Jika Tuhan menghendaki, niscaya Dia memberikannya kepadamu. Jadi misal Allah menghendaki bahwa tadi contohnya bahwa kita misalkan mendapatkan HP baru, maka Allah akan berkehendak. Lalu yang kedua, dalam kitab ini membahas, wahai anakku, orang yang dengki tidak akan memperoleh sesuatu selain kebencian dan permusuhan. Bila kamu mendengki temanmu, niscaya ia akan membenci dan memusuhimu. Bahkan semua orang yang mengenalmu akan benci karena perilakumu. Jadi misalkan kita dalam menanamkan, misalkan dalam hati kita menanamkan perilaku dengki ini, maka otomatis orang-orang yang di sekitar kita, tetangga kita maupun teman kita akan membenci perilaku kita, perilaku dengki kita. Oleh karena itu, tinggalkanlah perilaku dengki ini. Dan jangan lupa tinggalkan perasaan dendam terhadap teman-temanmu dan setiap orang. Jadi misalkan seseorang melakukan keburukan kepada kita, nah, kita ini jangan mempunyai perilaku yang sama, membalas keburukannya kembali. Kita harus tetap memberikan kebaikan, ya, artinya kebaikan. Jadi keburukan dibalas dengan kebaikan. Insya Allah teman kita ataupun orang yang melakukan keburukan terhadap kita tidak akan melakukannya kembali. Lalu selanjutnya, janganlah menyimpan perasaan buruk kepada orang lain. Bila seseorang berbuat buruk kepadamu kemudian meminta maaf, maafkanlah dengan senang hati dan hilangkanlah perasaan ingin membalas dendam kepadanya. Jadi misalkan ada teman kita yang meminta maaf karena perilaku buruknya, maka kita harus memaafkannya dengan ikhlas, memaafkannya tanpa ada rasa dendam. Dilanjutkan dengan kitabnya, wahai anakku, jadilah orang yang berhati bersih dari hasrat ingin menyakiti orang lain. Niscaya kamu akan disayangi dan dicintai orang lain. Misalkan kita menghindari perilaku tercela, dua perilaku tercela tersebut yakni dengki dan dendam, niscaya insya Allah orang-orang di sekitar kita ataupun teman-teman kita akan menyayangi dan mencintai kita. Lalu terakhir dijelaskan dalam kitab wasaya, wahai anakku, dendam dan dengki adalah dua perilaku tercela yang akibat buruknya tak lain kepada pemiliknya. Kedengkian tidak akan dapat menjadikan kenikmatan dari orang yang kamu dengki berpindah kepadamu. Jadi sesuai dengan pengertiannya, merasa ingin mengambil keberuntungannya tersebut, ya. Jadi kita ambil contoh tadi HP baru, ya, HP baru tidak akan mungkin mendarat ke kita, tidak akan kita yang memilikinya, tetapi tetap orang yang kita dengki yang mendapatkannya. Dan dendam tidak akan mencelakai orang yang kau dendami, kecuali bila Allah menghendaki. Sebaliknya, bila kamu seorang pendendam dan pendengki, hatimu akan terbakar api kemarahan sepanjang hari. Jadi hati kita bila menanamkan kedua perilaku ini, yakni dengki dan dendam, tidak akan pernah puas, tidak akan pernah tenang. Jadi selalu merasa benci, merasa tidak senang terhadap keberuntungan yang diperoleh oleh orang lain. Kesimpulannya pada kitab kali ini, pada judul hari ini adalah jangan mendengki pada temanmu.
Lalu yang kedua, orang dengki hanya akan memperoleh kebencian dan permusuhan. Nah, jadi ini hanya akan memperoleh kebencian, jadi tidak akan memperoleh kesenangan atau bisa dikatakan kebaikan dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah perintah meninggalkan perilaku dengki, karena memang perilaku dengki ini adalah perilaku yang sangat buruk. Yang keempat, jangan menyimpan perasaan dendam. Ya, jadi perasaan dendam hanya akan membuat hati kita tidak tenang. Jadi hanya rasa ingin membalas. Saya akan membalas tersebut, saya akan membalas fulan, saya akan membalas ini itu. Jadi tertanam dalam hati kita ini selalu katakan rasa kesal, ya. Lalu yang kelima, saling memaafkan. Nah, jadi misalkan ada teman kita ataupun kita minta maaf kepada kita, maka kita harus mempunyai rasa yang namanya saling memaafkan. Yang nomor 6, tinggalkanlah perilaku tercela, niscaya engkau akan dicintai dan disayangi oleh orang lain. Lalu yang terakhir adalah semua perilaku yang tercela tersebut apabila kita menanamkannya dalam hati sifatnya sia-sia, artinya tidak akan berpengaruh kepada orang yang kita dengki ataupun orang yang kita dendam. Oke, cukup sekian dari Pak Ustadz. Semoga apa yang telah dijelaskan bermanfaat dan ilmunya barokah. Oke, terima kasih. Tetap semangat dan istiqomah mengaji di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.